Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena hukum tidak pandang bulu. Hukum tidak pandang bulu. Ya memang you ngomong gitu itu sih nggak salah juga. Cuman ada yang kata lebih tepat lagi. Yang lebih tepat lagi, you udah benar sih itu ya saya bilang. Cuman lebih tepat lagi. Karena hukum itu kan udah disepakati sama masyarakatnya, Pak, oleh wakil rakyat itu sendiri. Sudah disahkan oleh wakil rakyat. Jadi hukum itu berlaku pada masyarakat umum. Ya benar ya. Jadi karena itu kan sudah ada undang-undang. Kita tadi kan sepakat bahwa kenapa wajib, karena ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu sudah diumumkan dan diumumkan dalam lembaran berita negara kan. Sebelum diumumkan juga udah disahkan oleh wakil rakyat kan, ya nggak? Jadi undang-undang itu sebelumnya kan disahkan oleh wakil rakyat terus diumumkan dalam lembaran berita negara. Jadi tidak ada alasan tidak tahu. Jadi semua orang wajib tahu, ya. Jadi itu, ya. Kenapa wajib? Jadi karena ada undang-undang. Nah, undang-undang itu kan dibuat disahkan oleh wakil rakyat dan sudah diumumkan dalam lembaran berita negara. Jadi tidak ada alasan orang tidak tahu ya itu. Jadi kan tadi iuran wajib ya. Jadi udah jelas jadi pajak ada iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah dengan tagihan prestasi atau kontraprestasi secara tidak langsung. Nah, ini maksudnya apa nih? Tagihan prestasi dan kontraprestasi secara tidak langsung. Nah, ini mungkin tadi teman kamu udah jawab ya, yaitu dengan kita membayar pajak, kita akan menikmati manfaatnya, cuman secara tidak langsung. Ya, jadi ya dengan kita membayar pajak, kita akan menikmati manfaatnya, tapi secara tidak langsung. Contohnya misalnya nanti berapa tahun kemudian kita bisa menikmati jalan yang licin, yang bersih. Nah, itu karena berkat kita membayar pajak. Itu kan kita rasakannya tidak langsung itu maksudnya ya. Jadi dengan investasi atau kontraprestasi secara tidak langsung itu maksudnya demikian. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai definisi pajak? Oke, kalau nggak ada sekarang kita jenis pajak. Ada apa aja ya? Jenis pajak apa aja ya? Halo, jenis pajak apa aja? Halo. Pajak bumi dan bangunan, Pak. Pajak bumi dan bangunan. Oke. Terus apa lagi? Pajak penghasilan. Penghasilan, ya. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Oke. Pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah, ya. Lagi. Halo, apa lagi? Bea materai, Pak. Bea materai, ya. Terus apa lagi? Biaya perolehan hak tanah dan bangunan. BPHTB, ya. Terus apa lagi? Pajak daerah, Pak. Pajak daerah, oke. Nah, sekarang kalau kita pajak ini kan bisa kita kelompok-kelompokin kan, ya. Berdasarkan kelompokannya kan, dibagi menjadi apa aja? Pengelompokan pajak apa aja?
Pajak dibagi berdasarkan kelompoknya menjadi apa aja ya? Pajak masuk sama pajak keluar, Pak. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Pajak langsung, tidak langsung. Ya, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pengenaannya, apa definisi dari pajak langsung adalah? Definisi dari pajak langsung adalah? Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Ya, benar. Pajak yang pengenaannya tidak dapat dilimpahkan dan dialihkan kepada pihak lain. Jadi pajak yang harus dipikul oleh yang bersangkutan sendiri. Contohnya apa? Contohnya PPH, betul. Ya nggak? Misalnya saya mendapat penghasilan, yang harus bayar pajak siapa? Saya dong, ya. Atau Anda yang mendapat penghasilan, yang harus bayar pajak siapa? Pajak penghasilannya? Ya Anda. Masa Anda yang dapat penghasilan, saya yang bayar pajak penghasilannya, kan enggak kan? Ya, jadi yang mendapatkan itulah yang dia harus bayar. Jadi dia nggak bisa suruh orang lain yang bayar, tidak bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada orang lain, ya kan? Contoh lagi apa ya? Atau gini, tadi satu lagi pajak langsung ya. Nah, kalau pajak tidak langsung adalah pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat ya Pak. Pajak yang pengenaan dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Contohnya apa? pajak pertambahan nilai. Ya, pajak pertambahan nilai. Yang nanggung pajak pertambahan nilai siapa? Yang menanggung beban PPN itu siapa? Yang pabrik gitu. Yang nanggung beban PPN itu siapa? Konsumen, Pak. Konsumen akhir, Pak. Iya, konsumen akhir. Kalau dari definisi kan konsumen akhir. Ya kenapa? Karena dia mengkonsumsi, kan dia yang harus bayar. Para pedagang kan nggak bayar kan? Kenapa nggak bayar? Karena memang kelihatannya dia bayar kan, tapi kalau pedagang kan waktu dia beli dia bayar, waktu dia jual dia juga bayar kan? Nah, tapi bayarnya nanti di akhir bulan kan dia pajak keluaran dikurangi pajak masukan kan, jadi kekurangannya aja kan. Nah, jadi artinya apa? Jadi para pedagangnya cuma membantu mengutin dong PPN-nya, tapi nanti dibebankan, dialihkan kepada pihak lain sampai yang terakhir yang mengkonsumsi itulah, konsumen itulah yang harus menanggung PPN, ya kan? Jadi yang menanggung PPN adalah konsumen akhir, ya. Terus pajak juga ada pajak subjektif, pajak objektif kan? Maksudnya apa tuh pajak subjektif? Pajak subjektif itu adalah pajak pengenaan yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, Pak. Contohnya? PPH. Ya PPH kan? Ambil contoh lah PPH pegawai lah ya. Ya kan? Pegawai atau orang pribadi kan boleh dikurangi dengan PTKP kan? Nah, jadi dia otomatis kalau dia tanggungannya besar, bayar pajaknya juga makin kecil kan? Atau penghasilannya kecil ya bayar pajak, kena tarif yang kecil. Kalau penghasilannya banyak ya kena tarif yang tinggi kan? Ya, nah, betul. Terus pajak apa? Objektif ya. Objektif itu apa? Pajak objektif.